Salamah sebetulnya masih belum 100% pulih dari sakit, tapi beliau diperintahkan berangkat, akhirnya beliau berangkat. Ya, maka Sariyah yang dipimpin oleh Abu Salamah ini berhasil sampai di kabilahnya Bani Asad dan kemudian menghancurkan kekuatan mereka. Kemudian Abu Salamah membagi pasukannya menjadi 3 bagian. Satu kelompok bertahan di kabilahnya Bani Asad, 2 kelompok mengejar kemana pasukan itu lari. Ya. Dan akhirnya setelah dikejar mereka lari gitu, tak berhasil ditangkap, tapi mereka meninggalkan banyak sekali harta di kabilahnya yang harta ini kemudian menjadi ghanimah bagi kaum muslimin. Ya, jadi tidak terjadi bentrokan, mereka langsung berangkat. Nah, kemudian pulanglah ini kabilah Sariyahnya Abu Salamah ini kembali ke kota Madinah. Dan ternyata ketika pulang, luka yang dialami oleh Abu Salamah ini makin parah. Dan akhirnya kemudian beliau sakit ketika sudah sampai di Madinah dan beliau kemudian wafat. Maka ketika beliau wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk jenazahnya Abu Salamah dan Rasulullah melihat kelopak matanya Abu Salamah itu terbuka. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Inna ruha idza qubida tabi'a basaruhu. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut, maka matanya itu akan mengikuti jalannya roh. Jadi mata itu terbuka karena mata ini melihat kemana roh itu dicabut. Maka Nabi kemudian memejamkan matanya Abu Salamah. Istrinya Abu Salamah, yaitu Ummu Salamah, dan para perempuan-perempuan yang hadir tempat itu kemudian menangis. Ya, mereka sedih sekali, ya, terutama istrinya. Istrinya itu sangat sedih atas kehilangan suaminya. Kenapa? Karena Ummu Salamah ini tadi sudah ditinggal setahun, ya. Kemudian mereka berdua adalah muhajirin. Mereka gak punya keluarga di Madinah. Mereka orang asli Mekah, gak punya keluarga di Madinah. Maka ini ada satu riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya, annaha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, Ummu Salamah bercerita bahwasanya beliau mendengar Rasulullah pernah bersabda. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ummu Salamah mendengar ini tidak langsung dari Rasulullah, tapi mendengar dari suaminya, dari Abu Salamah. Jadi Abu Salamah pernah mengajarkan doa kepada Ummu Salamah, yang doa ini diperoleh Abu Salamah dari Rasulullah SAW. Ya. Abu Salamah mengajarkan kepada istrinya, fayaqulu ma amarallahu ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidak ada seorang muslim yang tertimpa musibah, fayaqulu ma amarallah. Kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan. Kalau kita kena musibah, hendaknya kita ucapkan apa yang Allah perintahkan, yaitu ucapkan apa? Kalimat istirja. Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Ya, harta kita, uang kita di rekening, rumah kita, kendaraan kita, itu semua hak guna pakai, bukan hak milik. Kita ini tidak punya hak milik. Semuanya milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Kemarin kita lihat berita ya, di Los Angeles itu rumah mewah-mewah itu dalam sekejap, dalam waktu 1 jam itu habis, itu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya sahabat itu dulu ketika gempa di Padang, dia cerita, ya Allah, saya punya harta banyak, tiba-tiba harta saya itu hilang dalam sekejap. Hanya dalam hitungan sekian menit tiba-tiba rumah saya hancur, kendaraan saya hancur semua dalam waktu semenit. Betapa cepat Allah bisa ambil apa yang kita rasakan hari ini. Ya, maka katakan itu dalam hati kita, ya, dalam lisan kita ketika kita kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu sesudah itu berdoalah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala untukku dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ini doa kalau kita kena musibah. Kita baca sama-sama ya. Udah hafal belum?
Coba kita baca sama-sama ya. Allahumma 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 ujurni fi musibati. Allahumma ujurni fi musibati. Allahumma ujurni fi musibati Wa akhlif li khairan minha. khairan minha. Allahumma ujurni fi musibati. Allahumma ujurni fi musibati Wa akhlif li khairan minha. Tolong dihafalkan ya. Hafalkan, ajarkan pada anak-anak kita, pada keturunan kita. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari musibah ini. Jadi musibah itu sakana kita dapat pahala ya. Mana yang lebih baik? Harta dunia atau harta di akhirat? Harta di akhirat. Kita kehilangan rumah di dunia, dapat musibah, hilang rumah di dunia. Tapi Allah berikan pahala untuk kita. Hilang rumah di dunia, dapat rumah di akhirat. Tentu itu jauh lebih baik kalau kita berdoa, Allahumma jurni fi musibah. Ya Allah, beri pahala untukku dari musibah ini. Ya. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik daripada ini. Ya, illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Qalat, maka Ummu Salamah bercerita, falamma mata Abu Salamah, ketika wafat Abu Salamah, qultu, aku kemudian berkata, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah. Laki-laki muslim yang mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Laki-laki muslim yang mana yang lebih baik daripada suamiku? Bayangkan Pak, kalau bapak meninggal duluan, mungkinkah istri kita akan berkata, laki-laki yang mana yang lebih baik daripada suami? Mungkin aja. Kalau kita memang jadi laki-laki terbaik, jadi suami yang baik. Ini masya Allah. Kita jadi ingat ketika Rasulullah SAW wafat, ya, para sahabat datang kepada Aisyah, kepada istrinya Rasulullah, kemudian bertanya, kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Akhlaknya Rasulullah itu kayak gimana sih? Akhlaknya Rasulullah kayak gimana? Apa kata Aisyah? Ajaban kana khuluqul Quran. Sungguh menakjubkan, akhlaknya Rasulullah itu perwujudan Al-Quran. Bayangkan kalau kita meninggal, ya, ada teman-teman istri kita datang ke istri kita nanya, Mbak, akhlak suami Mbak dulu kayak gimana sih? Kira-kira istri kita akan jawab, alhamdulillah, meninggal juga dia. Sampai kayak gitu. Alhamdulillah mati juga dia. Kita berharap istri kita itu jawab seperti Aisyah tadi, menakjubkan akhlak suami saya. Sebagaimana Ummu Salamah itu, laki-laki mana yang lebih baik daripada Abi Salamah? Saya tidak kenal ada lelaki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ya. Awwalu baitin hajaru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang pertama yang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inni qultuha. Tadinya Ummu Salamah enggak mau mengucapin doa ini sampai selesai. Cuma mengucapin sampai Allahumma jurni fi musibati aja, udah sampai situ. Enggak tega mengucapkan berikutnya, wa akhlif li khairan minha. Karena Ummu Salamah yakin enggak ada yang lebih baik daripada suami saya. Tapi kemudian Ummu Salamah mengucapkan juga itu. Kenapa Ummu Salamah akhirnya mengucapkan itu? Ta'zimu sunnah. Karena Ummu Salamah memuliakan sunnah Nabi. Ini ajaran Nabi ngajarin kita doa kayak gitu, udah ucapin aja. Kadang-kadang ada orang gitu ya, berhadapan dengan sunnah dia pakai akal. Memang sih Nabi ngajarin kayak gitu, tapi kayaknya nggak masuk akal deh. Nabi ngajarin makan pakai tangan kanan, buat apa sih? Kanan kiri kan sama aja, nggak masuk akal deh. Nah, Nabi ngajarin kita makan dulu, ngapain sih dulu? Ya, menu-menuhin ruangan aja, pesta pakai kursi segala, udah standing party aja lah gitu, sambil berdiri aja.
Dia pakai akal itu berhadapan dengan sunnah. Ummu Salamah gak gitu. Ummu Salamah sempat sih terpikir, siapa yang lebih baik daripada suami saya? Tapi akhirnya Ummu Salamah ucapkan juga itu. Tsumma qultuha fa akhlaqallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Allah Ta'ala gantikan untukku suami yang lebih baik ternyata ada daripada Abu Salamah. Itu siapa? Rasulullah SAW. Maka Ummu Salamah menjadi salah satu dari Ummahatul Mukminin, menjadi salah satu dari ibunya orang-orang beriman. Ummu Salamah jadi ibu kita, ibunya orang-orang beriman. Dan Ummu Salamah ketika menikah dengan Nabi, beliau sudah punya anak, ada 4 orang anaknya. Bahkan ketika itu beliau sedang hamil. Ya, anak yang terakhir itu nggak sempat dilihat oleh Abu Salamah, namanya Burrah bin Abi Salamah. Ya, bayangkan sedihnya itu seorang istri sedang hamil ditinggal wafat suaminya. Ya, apalagi suaminya baik banget. Ya, ternyata Allah berikan pengganti untuk Ummu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian sariyah yang kedua adalah sariyah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu. Sariyah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bulan Muharram tahun 4 Hijriah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi ada seorang pemimpin kabilah namanya Khalid bin Sufyan Al-Khudali. Dia pemimpin kabilah Al-Hudali. Dia mengumpulkan pasukan untuk menyerang di Madinah, untuk menyerang Madinah. Mereka tinggal di sekitar Urainah, ya, wilayah sekitar sekitar Namirah sekarang ya, sekitar Arafah, dekat Arafah. Ya, dekat Masjid Namirah, sekarang Masjid Namirah. Ya, dia tinggal di sekitar situ. Terdengar informasi bahwa dia sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Maka Rasulullah SAW mengutus Abdullah bin Unais. Yang diutus cuma 1 orang. Ini misi rahasia, ya, misi intelijen. Yang dikirim cuma 1 agen doang, agen pembunuh. Namanya Abdullah bin Unais dikirim. Kau saya kirim untuk bunuh pemimpin kabilah. Misi berbahaya itu. Abdullah bin Unais tidak pernah kenal dengan Khalid bin Sufyan. Maka Abdullah bin Unais bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada aku ciri-cirinya Khalid bin Sufyan seperti apa?" Kata Rasulullah SAW, "Khalid bin Sufyan ini adalah seorang lelaki yang apabila engkau melihat perawakannya, pastilah engkau akan merasakan takut. Kalau engkau melihat wajahnya, pasti engkau akan ketakutan. Orangnya luar biasa." Dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau engkau melihat ya Khalid bin Sufyan, pasti engkau akan ingat dengan setan. Saking menyeramkan itu. Pasti engkau akan ingat dengan setan. Ya, coba aja cari orang kayak begitu. Ya. Tapi tadi sekitar Urainah. Maka pergilah Abdullah bin Unais, ya, jalan kaki 450 km, dan sampainya di perkampungannya Khalid bin Sufyan, dia lihat, oh ternyata betul. Ini orang yang disebutkan cirinya benar. Muncul rasa takut dalam hati. Dan ketika aku melihat wajahnya, ketika itu sudah masuk waktu asar. Aku khawatir kalau aku bunuh dia sekarang, nanti aku tidak sempat sholat asar. Khawatir nanti akan terjadi pertempuran, ya, peperangan lawan teman-temannya, dan aku kelewatan sholat asar. Sehingga akhirnya aku memutuskan aku sholat sambil berjalan. Aku sholat sambil berjalan, sholat asar sambil berjalan. Demikian perhatiannya Abdullah bin Unais terhadap sholat. Dia gak mau sholat asarnya itu jangan sampai ketinggalan. Dia akhirnya jalan kaki sambil sholat. Gimana caranya? Dia pakai isyarat, ruku dan sujud dengan isyarat mata. Jadi ini boleh. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu ini diperbolehkan sholat dengan isyarat, sholat sambil jalan. Akhirnya mendekatlah aku kepada Khalid bin Sufyan. Ketika itu Khalid bin Sufyan sedang berada di tengah-tengah banyak perempuan yang dia tidak berikan makan tinggal untuk perempuan-perempuan itu. Maka Khalid bertanya kepada Abdullah, "Siapa engkau?" Kata Abdullah, "Ana rajulun minal Arab." Saya orang Arab biasa. "Mau apa engkau?" Kata Khalid. "Aku dengar," kata Abdullah,
aku dengar engkau sedang persiapkan pasukan untuk menyerang Muhammad. Kata Khalid, ya, aku datang untuk hal itu. Aku datang untuk membantumu menyerang Muhammad. Oh, kalau begitu ayo kita sama-sama ya siapkan persenjataan untuk menyerang Muhammad. Jalanlah berdua ini, Abdullah bin Unais dan Khalid. Ya Khalid nggak curiga dengan Abdullah bin Unais. Ketika jalan sampai Abdullah bin Unais pada momen di mana dia hanya berduaan dengan Khalid bin Sufyan, dan pada saat itulah dia cabut pedangnya dan dia bunuhlah ya Khalid bin Sufyan. Dalam satu riwayat disebutkan kepalanya sudah dipenggal dan kepala itu dibawa ke Madinah sebagai bukti bahwa dia telah membunuh Khalid bin Sufyan. Ya. Maka Nabi SAW kemudian memberikan hadiah kepada Abdullah bin Unais ya berupa tongkat kayu. Ya, Abdullah bin Unais sempat bertanya-tanya, ini tongkat buat apa? Tapi dia bawa aja itu, dikasih hadiah tongkat kayu. Dia bawa keluar, teman-temannya nanya, wahai Abdullah, apakah kamu bertanya kepada Rasulullah untuk apa tongkat kayu ini? Kata Abdullah, enggak, aku nggak nanya. Aku dikasih hadiah itu, ya sudah aku terima. Kata para sahabat, coba tanya kepada Rasulullah, untuk apa tongkat kayu ini? Maka Abdullah bin Unais datang menemui Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, untuk apa tongkat kayu? Kata Rasulullah SAW, ini adalah perjanjian antaraku dengan engkau. Ini bukti kedekatanku dengan engkau. Nanti kita akan bertemu di hari kiamat sambil engkau membawa tongkat. Kita akan bertemu nanti di surga di hari kiamat sambil engkau membawa tongkat. Maka Abdullah bin Unais selalu membawa tongkat itu kemana saja dia berada, sampai ketika dia mau wafat, dia wasiatkan kepada keluarganya, masukkan tongkat kayu pemberian Rasulullah SAW ke dalam liang lahatku. InsyaAllah nanti kita akan menjadi saksi. Ya, Abdullah bin Unais datang di hari kiamat sambil membawa tongkat kayu dari Rasulullah SAW. Ini kisah Abdullah bin Unais ini panjang Pak ya, dari kisah yang menarik nanti di masanya Umar bin Khattab, kapan-kapan kita cerita. Kemudian Sariyah yang ketiga adalah Sariyah yang disebut Sariyah Ar-Raja'i. Sariyah Ar-Raja'i terjadi bulan Safar. Tadi Muharram, ini Safar ya, tahun 5 Hijriah. Datang utusan dari kabilah Awal dan Qarah meminta untuk dikirimkan guru Al-Quran kepada mereka. Maka Rasulullah SAW mengutus 6 atau 10 orang. Riwayat menyebut 6, riwayat yang lain menyebut 10 orang untuk berangkat bersama mereka. Dan rombongan 10 orang Qurra ini dipimpin oleh sahabat Asim bin Thabit radhiyallahu anhu. Ya. Sesampainya di mata air Ar-Raja'i, utusan dari kabilah Awal dan Qarah ini ternyata memanggil Bani Lahyan untuk menyerang 10 orang kaum muslimin. Jadi panggil orang-orang Bani Lahyan. Datanglah orang-orang Bani Lahyan ya, sekitar 100 orang. Riwayat yang lain menyebutkan 200 orang sambil membawa panah dan mereka memanahi kaum muslimin. 10 orang tadi dipanahi dan akhirnya wafatlah, mati syahidlah 7 orang. Dari 7 orang yang wafat itu termasuk Asim yang wafat. Asim bin Thabit termasuk. Tinggal tersisa 3 orang. Ya, sebelum kita ceritakan 3 orang nasibnya bagaimana, kita lanjutkan ini kisah mengenai Asim. Jadi Asim setelah wafat, setelah mati syahid, ya, dan diberitahu oleh Bani Lahyan kepada penduduk Mekah bahwa kami telah membunuh pengikutnya Muhammad namanya Asim. Maka orang-orang Mekah mereka berlomba-lomba meminta jenazahnya Asim. Kenapa? Karena Asim ini veteran perang Badar. Asim ini dulu pernah membunuh ya, pembesar-pembesar kota Mekah. Sampai ada seorang perempuan namanya kalau tidak salah Sulaihah. Sulaihah ini sempat bersumpah, aku tidak mau mati sebelum aku minum khamr dengan tengkoraknya Asim. Saking benci dia. Aku mau minum khamr ya, pakai wadah dengan tengkoraknya Asim. Maka dia berani bayar mahal, cari mana jenazahnya Asim ya, bilang gitu kepada Bani Lahyan. Maka Bani Lahyan kembali lagi tadi ke tempat di mana mereka menyerang kaum muslimin tadi, cari jenazahnya. Ternyata jenazahnya Asim ketika mereka mau ambil itu
ternyata jenazahnya Asim ini dilindungi oleh Allah dengan gerombolan lebah. Jadi Allah kirimkan gerombolan lebah mengelilingi jenazahnya Asim. Ya. Mereka nggak bisa tuh ambil jenazah karena banyak lebah. Ya. Dan mereka diserang oleh lebah. Sampai kemudian mereka berkata, kita tunggu sampai malam. Gak mungkin di lebah ini sampai malam terus ada. Ini pasti nanti malam mereka pergi. Ternyata sore hari, ya, belum sampai malam, sore hari turun hujan lebat. Turun hujan lebat. Dan kemudian jenazahnya Asim ini dibawa oleh air, ya, kemudian pergi, hilang. Nanti kisah ini diceritakan kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aku mendengar bahwa Asim dulu pernah bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah meminta kepada Allah agar jenazahnya tidak pernah disentuh oleh orang musyrik, baik dalam keadaan hidup apalagi dalam keadaan wafat. Maka ternyata Allah mengabulkan permintaan Asim. Jenazahnya tidak disentuh oleh orang musyrik. Jenazahnya hilang, dibawa lari oleh hujan tadi ya. Ini demikian ikhwatal iman rahimahullah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan pasukan orang-orang kafir itu dengan tentara Allah yang kecil. Dengan apa tadi? Lebah. Namrud itu diktator luar biasa kejam, pernah membakar Nabi Ibrahim. Tapi Namrud itu matinya karena apa? Masuk nyamuk, masuk di hidungnya, mati nyamuk. Pasukan Ababil, pasukan gajah itu dikalahkannya dengan apa? Burung terminin bihijarah min sijil. Nah, kita dengar kemarin tuh, ya, bagaimana Amerika itu sudah mengeluarkan biaya miliaran dolar itu untuk membantu Israel dalam penyerangan ke Gaza. Ternyata Allah balas dengan kebakaran dari nilainya berapa? 3 kali lipat dari biaya yang dikeluarkan Amerika untuk menyerang Gaza. Dengan api. Kadang-kadang Allah ingin hinakan orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan sesuatu yang remeh. Maka jenazahnya Asim ini selamat, ya. Tinggal tersisa tadi 3 orang tadi, ya, yang belum dibunuh, ya. Dan 3 orang ini diminta oleh Bani Lahyan ini untuk turun dari bukit. Mereka berjanji kalau 3 orang ini turun, kami akan lindungi kalian. 3 orang itu adalah Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathinah, dan 1 orang lagi, ya, seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Zaid, ya. Kemudian dia dibunuh saat turun dari. Insyaallah kita akan bahas bagaimana nasib dari 2 orang yang selamat tadi, ya. Dan silakan. Allah
yang selamat dari penyerangan Bani Lahyan ini atau Bani Lahyan ini tersisa 2 orang, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu. Maka Khubayb dan Zaid ini kemudian dijual ke Mekah oleh Bani Lahyan karena orang-orang Mekah sangat ingin memiliki tawanan pengikutnya Rasulullah SAW. Khubayb kemudian dibeli oleh Hujairah At-Tamimi. Sedangkan Zaid bin Dathinah dibeli oleh Safwan bin Umayyah, yang kemudian keduanya juga akhirnya dibunuh, baik Khubayb maupun Zaid. Zaid bin Dathinah sebelum dibunuh sempat ditawan di kota Mekah, ditawan, dibelenggu gitu. Kemudian dan ketika dibelenggu ini Abu Sufyan datang menemui Zaid. Abu Sufyan jenderalnya orang Mekah ketika itu masih kafir, datang menemui Zaid dan kemudian berkata kepada Zaid, ini ucapan yang sangat terkenal yang diucapkan oleh Zaid bin Dathinah. Kata Abu Sufyan, "Anshurukallahu ya Zaid." Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, wahai Zaid. Hendaknya engkau jawab dengan jujur, wahai Zaid. Atuhibbu anna Muhammadan indana al-an fi makanika. Apakah kamu suka jika Muhammad yang berada di tempatmu sekarang? Apakah kamu suka jika Muhammad yang kita belenggu sekarang? Nadribu unuqahu, dan kemudian kami akan bunuh Muhammad, kami akan pukul lehernya Muhammad. Wa annaka fi ahlika, sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu. Apakah kamu suka, wahai Zaid, kalau keadaannya sekarang terbalik, kamu bersama keluargamu, sedangkan Muhammad yang kami tawan dan kami akan bunuh? Apa kata Zaid bin Dathinah? Wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makani alladhi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'li. Demi Allah, jangankan Nabi Muhammad berada di tempatku saat ini, Muhammad berada di tempatnya sekarang saja, berada di kota Madinah saja sekarang, dan aku tahu bahwa Muhammad kena duri, maka sungguh aku tidak akan ridho. Jangankan Nabi Muhammad ditawan, Nabi Muhammad ada di Madinah dan kena duri saja, aku tidak akan ridho. Lalu kemudian Abu Sufyan, yaqulu Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku enggak pernah lihat ada seseorang mencintai orang lain sebagaimana cintanya para sahabat-sahabat Muhammad kepada Muhammad. Menunjukkan apa? Betapa besarnya cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan Nabi Muhammad ditawan oleh musuh, Nabi Muhammad kena duri saja para sahabat nggak rela. Dan kecintaan kepada Rasulullah seperti itulah yang kita warisi hari ini. Kita nggak ridho kalau Nabi Muhammad SAW dihina, dicaci, difitnah, dijelek-jelekkan, dibikinkan kabur. Dan Islam ini menjadi satu-satunya agama yang pengikutnya itu punya kecemburuan kepada nabinya. Coba lihat agama yang lain, ada nggak kecemburuan terhadap nabinya, Tuhannya? Nabinya dihina, biasanya kita nggak bisa begitu, jangan main-main. Nah, ini kecintaan Zaid bin Dathinah. Dan Zaid bin Dathinah kemudian ditawan selama beberapa hari sebelum dia dibunuh. Nanti dia dibunuhnya di Tan'im. Tan'im itu di luar kota Makkah ya, sekitar 7 km di luar Ka'bah. Sekarang mungkin tidak masuk dari Makkah. Kalau dulu Tan'im itu di luar tanah haram. Ya, orang kafir tahu juga mereka nggak boleh bunuh tawanan di tanah haram. Mereka bawa tawanannya itu di luar tanah haram. Sebelum dibunuh,
Khubayb ini sempat ditawan dan dia dibeli oleh anak-anaknya Al-Harith bin Amir. Al-Harith ini pemimpin Mekah yang terbunuh di Badar. Anak-anaknya itu benci banget kepada kaum muslimin. Ya, nanti yang membunuh Khubayb anaknya Al-Harith namanya Uqbah bin Al-Harith. Uqbah ini nanti masuk Islam Pak, jadi sahabat Nabi. Ketika itu Uqbah masih kafir. Dia yang nanti membunuh Khubayb. Ya, ketika Khubayb ini ditawan, Khubayb sempat minta izin kepada orang-orang Makkah, tolong izinkan saya untuk cukur. Saya ingin menghadap Allah dalam kondisi yang rapi. Ya, saya minta pisau untuk cukur. Maka diberikan pisau. Ya, dia cukur ya, rambutnya, bulu-bulunya gitu ya. Dia rapikan itu ya rambutnya. Dan ketika dia selesai bercukur itu, ada seorang anak kecil, ya, ada seorang anak kecil umur 5 tahun itu datang kepada Khubayb yang sedang memegang pisau. Dan anak itu tiba-tiba duduk di pangkuannya Khubayb, duduk di pahanya Khubayb. Khubayb itu tawarnya dibelenggu gitu, nggak di penjara ya. Jadi orang bisa datang, duduk dia di pangkuannya Khubayb, sedangkan dia pegang pisau. Dan anaknya ini adalah, anak kecil ini adalah ya, anaknya dari anak perempuannya Al-Harith. Jadi ada seorang perempuan ya, anak perempuan anaknya Al-Harith. Dia lihat peristiwa itu. Dan dia khawatir Khubayb itu akan mencelakakan anak kecil tadi. Maka Khubayb tahu. Dia lihat perempuan itu ketakutan. Lalu kemudian kata Khubayb, apakah engkau mengira aku akan mencelakakan anak ini? Tidak, demi Allah aku tidak akan mencelakakan anak. Ya, maka dikembalikan pisau itu, kemudian anak ini kemudian dikembalikan kepada ibunya. Maka perempuan ini kemudian bersaksi, demi Allah aku tidak pernah melihat ada seorang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb. Khubayb ini tawanan yang akhlaknya sangat baik. Bahkan aku lihat Khubayb ini selama beberapa hari ditawan, dia makan anggur. Padahal di kota Makkah ketika itu tidak ada anggur. Kota Makkah itu kan kota perdagangan Pak, bukan kota perkebunan gitu ya. Buah-buahan itu nggak ada di Makkah. Ya, tapi sekarang buah-buahan banyak di Makkah. Kenapa buah-buahan bisa banyak di Makkah? Berkah dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, warzuqnahu minat tamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Berikan rezeki kepada penduduk kota Makkah ini dengan macam-macam buah-buahan. Ya. Penduduk yang beriman pada Allah dan hari akhir. Hari ini kita dapetin buah macam-macam di Makkah ya. Mau segala macam buah ada di kota Makkah, padahal nggak ada perkebunannya gitu. Ya. Ah ini zaman itu ya nggak ada yang jual anggur, tapi Khubayb setiap hari makan anggur. Kata perempuan ini, aku nggak lihat yang tawanan yang lebih baik daripada Khubayb, bahkan dia makan anggur setiap hari. Ini anggur dari mana? Rezeki dari Allah. Sebagaimana Allah pernah berikan buah-buahan kepada Maryam. Maryam itu selama dia ibadah di mihrabnya, di tempat ibadahnya, dia mendapatkan buah musim panas, padahal saat itu musim dingin. Dan ketika musim dingin dia dapat buah musim panas. Ketika musim panas dia dapat buah musim dingin. Orang-orang heran, ini buah dari mana itu? Bukan musimnya tiba-tiba ada. Nah, itu buah-buah dari Allah. Nah, seperti itu juga Khubayb dapat buah-buah dari Allah. Diberi rezeki oleh Allah. Ya. Maka akhirnya Khubayb dibawa ke Tanaim, dibunuh. Sebelum dibunuh dia minta izin. Izinkan saya sholat dulu 2 rakaat. Maka dia sholat 2 rakaat dengan ringan. Dan setelah itu dia berkata, kalaulah bukan karena khawatir kalian menganggap aku pengecut, maka pasti aku akan panjangkan sholatku. Tapi aku sengaja ringankan ya, sholatku ini. Kemudian sudah itu dia dibunuh oleh Uqbah bin Al-Harith. Ya, dibunuh oleh Uqbah bin Al-Harith. Nah, setelah itu ini jadi salah satu syariatnya. Disunahkan kalau ada seseorang mau dieksekusi mati, hendaknya dia sholat sunnah 2 rakaat.
yang ringan, dan ini adalah sunnah yang pertama kali dilakukan oleh Khubayb radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini kisah mengenai tragedi Ar-Raji. Kemudian ada satu lagi ya, tragedi yang terjadi setelah perang Uhud, yaitu tragedi Bi'ru Maunah. Nah, singkatnya ya, tragedi Bi'ru Maunah ini adalah tragedi di mana Nabi juga diminta untuk mengirim utusan ya, para guru untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi ada seorang pemimpin dari Najd namanya Amir bin Malik, kunyahnya adalah Abu Bakar. Dia meminta kepada Nabi SAW untuk mengajarkan Islam kepada orang-orang Najd. Najd itu yang sekarang wilayah sekitar Riyadh, itu Najd. Maka Nabi khawatir, aku tahu orang-orang Najd ini keras, kasar. Maka aku khawatir, ya, sahabat-sahabatku akan disakiti oleh orang-orang Najd. Maka kata Amir bin Malik, jangan khawatir, aku jadi jaminannya. Kabilahku akan menjadi jaminan dari ya, orang-orang yang kau kirim itu. Maka Rasulullah SAW mengirim 70 orang, dipimpin oleh sahabat yang bernama Mundir bin Amir. Ternyata ya sesampainya di tempat yang bernama Bi'ru Maunah, ya, sebelumnya di antara rombongan itu ada seorang sahabat namanya Haram bin Milhan. Haram bin Milhan radhiyallahu anhu ini pamannya Anas bin Malik. Haram bin Milhan diperintahkan oleh Nabi, nanti kalau sampai di tempat yang bernama Bi'ru Maunah, ini wilayah yang dihuni oleh Bani Amir dan Bani Sulaim, tolong serahkan surat ini kepada Amir bin Tufail. Ya, ada seorang pemimpin kafir namanya Amir bin Tufail. Surat dari Rasulullah yang mengajak Amir bin Tufail masuk Islam. Ternyata Amir bin Tufail, ya, jangankan membaca surat itu, dia ketika tahu ini adalah utusan dari Rasulullah SAW, dia langsung menyuruh kabilah Bani Amir dan Bani Sulaim untuk menyerang utusan Rasulullah SAW. Kabilah Bani Amir nggak mau, karena kabilah Bani Amir ini menghormati jaminan keselamatan dari Amir bin Malik. Kan tetapi kabilah yang lain, ya akhirnya membunuh. Ya, Haram bin Milhan ketika dia ditusuk, ya, dia langsung berteriak, "Fustu wa Rabbil Ka'bah." Aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Ya, Allahu Akbar, fustu wa Rabbil Ka'bah. Allahu Akbar, aku sukses demi Tuhannya Ka'bah. Jadi ketika ditusuk, ketika dibunuh, ya, beliau malah bilang, saya ini sukses. Kalau orang jatuh bilangnya apa? Sialan, merasa sial. Dan beliau dibunuh, beliau merasa apa? Sukses, saya sukses ya. Fustu bi Rabbil Ka'bah. Ya, mati syahid itu sukses, Pak. Orang mati syahid itu sukses. Dan kata siapa? Haram bin Milhan, fustu bi Rabbil Ka'bah. Lalu kemudian kabilah-kabilah yang lain ini menyerang. Ya, utusan Rasulullah tadi 70 orang. Yang 70 orang ini nggak bawa senjata, yang siap untuk perang, senjata seadanya ya. Serang 70 orang ini sampai kemudian akhirnya semuanya wafat, kecuali tersisa satu orang yang selamat, Ka'ab bin Zaid an-Najjar. Ka'ab bin Zaid ini sebetulnya sudah sekarat, ditinggalkan oleh pasukan musuh, mengira Ka'ab bin Zaid itu sudah wafat, ternyata Ka'ab masih hidup, dan akhirnya beliau bisa menyelamatkan diri, beliau kembali ke Madinah, dan nanti Ka'ab bin Zaid wafat setelah perang Khandaq. Nah, peristiwa pembantaian itu dilihat oleh sahabat Nabi namanya Amr bin Umayyah al-Dhamri dan Mundir bin Uqbah. Amr bin Umayyah ini tidak ikut dalam rombongan. Dia sedang mengembalakan kambing, dan kemudian dia melihat ada burung berputar-putar di satu tempat. Kalau ada burung putar-putar di satu tempat, ini burung pemakan bangkai. Ini berarti ada pembantaian. Maka Amr bin Umayyah pergi ke tempat itu dan kemudian menyaksikan sahabat-sahabat Nabi sedang dibantai. Ya. Maka Amr bin Umayyah ini, ya, melihat peristiwa itu dan kemudian menyerang dari pasukan musuh yang menyerang kaum muslimin. Dan akhirnya Amr bin Umayyah dan Mundir diserang juga oleh pasukan musuh. Al-Mundir kemudian tewas, wafat, mati syahid. Sedangkan Amr bin Umayyah sempat ditawan. Setelah ditawan, dia dibotaki kepalanya, dijadikan budak. Lantas tadi pimpinan kabilah tadi, ya, namanya siapa tadi? Amir bin Tufail itu kemudian berkata kepada Amr bin Umayyah, kau jadi budak saat ini dan aku bebaskan kamu karena ibuku pernah berwasiat, tolong bebaskan budak atas nama ibumu.
kata Amir bin Tufail, maka kamu jadi budakku saat ini dan kamu aku bebaskan. Dia dibebaskan karena Amir bin Tufail ingin merealisasikan wasiat dari ibunya, bebaskan. Maka Amr bin Umayyah dalam keadaan luka-luka tadi dibebaskan, dia jalan dari ke Madinah. Di tengah jalan dia bertemu dengan 2 orang dari Bani Kilab. Bani Kilab ini bukan kabilah yang tadi nyerang kaum muslimin, ini kabilah yang sudah mengikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. 2 orang ini disangkanya bagian dari pasukan musuh. Maka Amr bin Umayyah membunuh 2 orang ini. Ini orang habis diserang ya, dia bingung gitu. Dia ada 2 orang yang gak dikenal, dibunuh 2 orang. Setelah dibunuh, ya, akhirnya dia kembali ke Madinah dan akhirnya sampailah informasi ke Madinah ada orang Bani Kilab dibunuh oleh sahabat Nabi. Maka Bani Kilab minta tebusan uang diat, ya, uang darah kepada kaum muslimin. Dan kaum muslimin saat itu sedang tidak punya kas. Maka nanti Rasulullah SAW minta bantuan kepada orang-orang Yahudi Bani Nadir, meminta mereka membantu membayar diat untuk Bani Kilab yang dibunuh 2 orang anggota sukunya oleh Amr bin Umayyah. Ini nanti menjadi penyebab terjadinya Ghazwah Bani Nadir. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, selepas tragedi inilah disyariatkannya doa qunut nazilah. Kita tutup dengan membaca ini satu hadis riwayat Imam Bukhari, ya, mengenai peristiwa Bi'r Maunah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Ri'lan wa Dhakwan wa Usayyah wa Bani Lahyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kabilah Ri'lan, Dhakwan, Usayyah dan Bani Lahyan, mereka pernah meminta bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Jadi satu riwayat menyebutkan utusan Nabi ini dikirim untuk membantu kabilah tadi. Tapi ada lagi riwayat menyebutkan diutus untuk berdakwah. Fa'amaddahum bi-sab'ina minal ansar. Maka Rasulullah menolong kabilah-kabilah tadi dengan mengirimkan 70 orang dari Ansar. Kunna nusammihimul qura. Kami menyebut 70 orang ini sebagai qura. Qura itu ahli baca Quran. Fi zamanihim, di zaman mereka. Coba perhatikan bagaimana Anas bin Malik mensifati, menyebutkan ciri para ahli Quran itu. Ini jadi pelajaran buat kita. Apa kata Anas bin Malik? Kanu yahtabibuna bin nahar. Para ahli Quran ini adalah orang-orang yang berjual kayu bakar di siang hari, yang dagang kayu bakar di siang hari. Wa yusalluna bil lail, dan mereka salat malam, mengimami kaum muslimin di malam hari. Itu sifat Qur'an itu begitu gitu, ada sebenarnya. Siangnya mereka kerja mencari nafkah, malamnya mereka salat malam. Itu baru Qur'an. Jadi jangan sampai ada orang belajar Quran atau belajar ilmu agama, dia niatkan mendapatkan dunia dengan ilmu agama tadi. Ya, baru yang kita berniat mencari keuntungan dunia dari ilmu agama kita. Ilmu agama kita pelajari untuk apa? Untuk kita amalkan. Ya, kita menghafal Quran untuk apa? Supaya sholat malam kita panjang, kita baca Quran. Jadi kita amalkan Quran. Siangnya kita cari nafkah dengan cara apa? Para sahabat dulu jual kayu bakar. Saya dulu waktu masih hafal Quran, waktu masih remaja, hafal Quran dimakan Quran. Ada guru saya itu cerita, dia punya rekan penghafal Quran. Siangnya itu jualan minyak sayur di Kramat Jati. Siangnya itu ngiketin minyak sayur curah gitu. Nanti sore sampai malam ngajar Quran. Jadi pagi sampai siang itu kerjanya ngiketin minyak sayur. Jadi ya kerja keras ya, ngiketin minyak sayur. Padahal bisa aja dia cari nafkah dengan Quran, tapi dia nggak mau. Dia cari nafkah dengan tadi.
Lain soal kalau kemudian ada orang yang akhirnya karena sibuk ngajar, akhirnya dia nggak sempat cari nafkah. Itu lain soal lagi. Dia nggak meniatkan itu, ya. Dia nggak meniatkan itu, karena dia sibuk ngajar akhirnya dia nggak sempat cari nafkah. Tapi kalau ada orang meniatkan, dia belajar Quran niatnya untuk mencari air salah gitu dalam. Ya, para sahabat penghafal Quran dulu disifati seperti itu. Mereka bekerja, ya, mencari kayu bakar di siang hari, malam harinya mereka sholat malam. Maka para sahabat seperti inilah yang dikirim oleh Nabi ke Bi'ru Maunah. Sampai di Bi'ru Maunah, ya, qataluhum wa ghadaru bihim. Maka mereka dibunuh dan dikhianati oleh orang-orang kafir. Fabalagha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tashahran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qunut selama 1 bulan. Qunut apa disebutnya? Ini awal pertama kali dilaksanakan qunut nazilah. Qunut supaya datang pertolongan Allah. Syahran yad'u fi subhi ala ahya. Beliau mulai membaca qunut nazilah itu di waktu subuh. Ya. Min ahya'il Arab, mendoakan kecelakaan kepada penduduk dari penduduk Arab ala Ri'lin, yaitu kabilah Ri'lin wa Dakwan wa Usayyah wa Bani Ahya. Ya. 4 kabilah itu, Ri'lin, Dakwan, Usayyah dan Bani Ahya. Jadi inilah ikhwatul iman rahimahullah, ya, beberapa peristiwa yang terjadi sesudah perang Uhud, dan nanti kaitannya dengan Bani Nadir, ya, perang Bani Nadir itu adalah tadi karena Amr bin Umayyah tadi membunuh Bani Kilab tanpa sengaja, disangkanya itu pasukan musuh, maka nanti Nabi SAW minta bantuan kepada Yahudi Bani Nadir untuk membantu bayar diat dari Amr bin Umayyah. Ternyata ketika Nabi SAW sampai ke kabilah Bani Nadir, orang-orang Yahudi Bani Nadir sudah menyiapkan batu besar untuk membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril sudah disiapkan batu untuk menimpa Rasulullah. Rasulullah keluar dari perkampungan Bani Nadir dan Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk mengepung perkampungan Bani Nadir. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya, Ghazwah Bani Nadir. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu pertemuan kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan bi hudurikum wa ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.